Insya Allah kalau membaca halaman pertama aja nggak jadi memfitnah jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jamaah wal imamah wa nahana anit tafarruqah wal ikhtilaf. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat, wabil khusus Amir Yasah 5 dan staf yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sampai dengan detik ini masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Di antaranya kita bisa hadir ta'allum, bukan taklim. Ta'allum pakai ain, ta'lim juga pakai ain. Ta'lim bukan taklim. Alimun itu pedih, taklim jadi semakin datang ke sini semakin pedih. Azabun alim. Nah ya, para ikhwan sekalian, khususnya pribadi saya bersyukur kepada Allah bisa hadir dalam taklim ini. Setelah saya tadi baru pulang isi taklim juga di Cipayung, banyak sekali pertanyaan terkait situasi yang sedang menghangat. Menghangat apa memanas, Pak? Tergantung yang merasakan ya. Kita mungkin di sini ada yang merasa hangat, ada yang dingin-dingin saja, ya kan? Banyak sekali pertanyaan, tapi ya alhamdulillah ada yang bisa saya jawab, ada yang saya cancel. Karena tidak semuanya pertanyaan harus dijawab. Kan jebakan, ya kan? Ngetes. Sudah tercium sama saya, ini ngetes. Saya tadi mau ngisi taklim apa ya, materinya apa ya, yang hangat-hangat sajalah. Tapi nggak menghangatkan suasana. Jadi para ikhwan sekalian, begini, taklim ini berat bagi saya ya. Ada 3 yang harus saya peroleh kalau saya menghadiri taklim. Ada berapa, Riz? Ada 3. 1, taklim itu harus mendapatkan ilmu, ya kan? Ta'allum alima ya'lamu. Nambah ilmu. Nambah ilmu supaya apa? Kalau nambah ilmu supaya apa? Supaya cerdas, ya kan? Supaya pinter. Yang kedua nambah apa? Kalau kita taklim harus nambah apa yang kedua? Nambah keimanan, ya kan? Kalau keimanan kita ditambah, maksudnya biar apa? Supaya lebih taat, ya kan? Supaya akhlak kita lebih bagus. Supaya kita hidup di dalam jamaah semakin hari semakin taat, akhlaknya lebih bagus. Yang ketiga, taklim itu
saya harus mendapatkan sesuatu yang saya harus bisa. Saya bisa apa nih taklim tadi itu? Ngajarin apa nih Ustaz? Saya harus bisa apa? Bisa dakwah, bisa baca Quran, ya kan? Tadinya nggak bisa menjadi bisa. Jadi 3. Jadi pengetahuan, keimanan, sama keterampilan. Yang minimal nggak 3-3-nya 1 lah ya. Kalau tadi nambah silaturahmi adanya di mana kalau gitu? Di mana tadi? Di nomor 2. Nambah keimanan jadi nambah silaturahmi. Ya kan. Saya bawa laptop, ini ada tulisan di buku saya, prinsip-prinsip hidup berjamaah. Penting nggak? Prinsip-prinsip ini saya ambil saripati dari para ikhwan yang mengisi taklim di mimbar, di sufah, di situ di masjid. Ustadz-ustadz yang dahulu sudah meninggal, sekarang ada juga yang masih hidup. Terus dari risalah, contohnya inilah gitu ya, risalah. Sekarang udah nggak ada risalah yang seperti ini. Sekarang risalahnya itu pakai internet, ya kan? Nah, pakai daun laut, di download. Kalau dulu seperti ini, masih ada. Pak, Bapak masih nyimpen begini, Pak? Masih ya? Disimpan apa dibaca? Ya simpen dulu baru dibaca ya. Baca dulu disimpan baca lagi ya. Jangan dibaca. Jangan disimpan. Ini risalah ini kalau kita hayati, ya istilah sekarang ini, masya Allah berbobot ya kan. Risalah ini saya termasuk dulu tim. Ini Arab-Arabnya saya yang nulis. Saya sama Burhan, sama siapa itu, Ustadz Abdul Salam yang ngetik dulu ya. Sampai malam mau taklim ngebut, besok taklim pusat harus sudah tercetak. Nah, begitu. Para ikhwan sekalian, di lembaran utama ini Imam Wali Al-Fatah nih memberikan maklumat. Ada 6 maklumat. Catat Riz. Gimana mau nyatet? Direkam kali ya. 1. Jamaah muslimin Hizbullah itu lahir dari kandungan Islam untuk segenap kaum muslimin. Apa Riz? Ulangi lagi. Jamaah muslimin lahir dari kandungan Islam untuk segenap kaum muslimin. Orang-orang itu pada baca apa enggak gini ya? Insya Allah kalau membaca halaman pertama aja enggak jadi memfitnah jamaah. Yang kedua, berjuang karena Allah. Karena Allah, dengan Allah, untuk Allah. Kemudian bersama-sama kaum muslimin. Nah, jadi berjuangnya itu bersama-sama. Enggak dewi-dewi, enggak sendiri-sendiri. Kalau bersama-sama, bahasa Al-Qurannya namanya berjamaah. Kemana? Menuju mardhatillah. Jadi jamaah muslimin ini ini wadah untuk berjuang. Dan berjuangnya karena Allah. Ngapain kamu berjamaah? Mau berjuang. Yang ketiga, yakin bahwa berpegang teguh, taat melaksanakan Al-Quran dan sunnah Rasul adalah sumber segala kejayaan dan kebahagiaan. Pengen bahagia? Pengen. Nah, kalau menurut beliau, bahagia itu orang kalau bisa taat. Kalau belum taat, nggak bahagia. Gitu. Jadi kepengen bahagia ya taat. Taatnya itu taat melaksanakan Al-Quran dan Sunnah. Tapi saya baca juga dalam hadis, bahagia itu 3. Kekayaan manusia itu terletak pada 3. Karena bahagia itu kan kekayaan. 1,
Kolbun syakirun. Seseorang punya hati selalu bersyukur. Yang kedua, lisanun dzakirun. Lisan yang selalu zikir kepada Allah, selalu ingat Allah. Tadi saya ditanya, ada Ustaz, kalau musik itu halal apa haram? Waduh, kamu kalau nanya seharusnya cespleng gitu ya. Orang beriman itu lisanun dzakirun. Kalau musik itu untuk zikrullah, ya halal. Ada enggak musik yang zikrullah? Yang ketiga, zaujatun sholihatun. Seseorang bisa bahagia kalau punya istri Yang cantik. sholihatun, yang soleh. Kalimatnya bukan zaujatun jamilatun, tapi sholihatun. Pertanyaannya, kalau yang belum punya istri? Ya segera punya istri gitu loh. Zaujatun itu mufrad, Pak. Mempunyai seorang istri. Ya. Silahkan diterjemahkan kalau satu orang, dua orang. Memang Al-Quran itu menyuruh kita berjamaah. Orang beriman itu lisanun dzakirun. Lisannya selalu zikir. Kalau jalan baca istighfar. Ya kan? Naik motor baca istighfar. Kalau ketabrak, innalillahi, ya kan? Kalau nabrak, Astagfirullahaladzim. jangan marah, astagfirullah, maaf gitu ya. Yang ketiga apa tadi? Zaujatun sholihatun. Bukan zaujatun jamilatun, ya kan? Tapi zaujatun punya istri yang bahagia. Itu menurut Rasulullah ada 3 tadi. Nah, ya. Para ikhwan sekalian, kemudian maklumat Pak Wali Al-Fatah ini 1, 2, 3, 4. Yang keempat, kesatuan bagi seluruh kaum muslimin yang tidak dapat dibagi-bagi, dipisah-pisah, apalagi diadu dombakan. Istilahnya domba yang diadu. Jadi orang diadu domba. Yang suka adu domba itu domba. Manusia tidak boleh seperti domba gitu maksudnya, ya. Maka istilahnya yang jelek-jelek itu dinisbatkan kepada hewan, ya kan? Adu domba, ya kan? Ada apalagi kalau yang jelek-jelek. Adu ayam. Dan selanjutnya adu ayam ya. Enggak adu ayam tapi adu domba. Kemudian sebagai perwujudan ukhuwah Islamiyah baik dalam kemudahan ataupun dalam kesukaran dan di dalam banyak banget ini beliau ya, perjuangan. Nah ini nih kalau diterjemahkan dalam riasah ini nih berat banget ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 berpihak kepada kaum yang dhaif. Nah, dhaif mempertegak keadilan. Dhaif itu ada berapa, Pak? Dhaif ada 3. Saya mah dhaif katanya, punya mobil. Ada dhaif ilmu yang lemah yang seperti apa? Artinya jamaah muslimin memperhatikan kaum muslimin yang dhaif itu sinyal sengsara, ya kan? Orang dhaif itu keadaan yang sedih, ya kan? Serba kekurangan. Umumnya kalau dhaif itu ya miskin, ya nggak punya apa-apa. Jamaah muslimin di situ berpihak kepada yang dhaif. Saya yakin Pak Wali Al-Fatah tidak asal nulis asal apa? Berdasarkan saripati
ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, ada lagi tidak beriman salah seorang di antara kamu bisa tidur, tetangga kamu nggak bisa tidur, nggak makan maksudnya. Kamu bisa tidur, berarti kenyang. Tetangga kamu nggak makan. Tapi kan ada tukang nasi itu. Ayo tukang nasi ya. Tapi kan jualan ya. Kata Rasulullah, tidak beriman. Apa artinya ini Pak Wali Al-Fatah? Diwujudkan dengan jamaah. Kemudian, tegak berdiri di dalam lingkungan kaum muslimin. Jadi jamaah muslimin ada di tengah-tengah umat Islam. Bukan di luar. Umat Islam merasa memiliki. Begitu. Di tengah-tengah antar golongan. Jadi tidak jauh. Golongan-golongan yang ada itu merasa tersantuni. Karena di tengah-tengah. Kalimat di tengah-tengah itu. Waktu mau khutbah Jumat itu. Imam muslimin, khotib sudah berada di tengah-tengah katanya ya. Mana di depan padahal ya. Maksudnya dia hadir sudah di situ. Kalau di tengah-tengah berarti semua orang yang mau Jumatan tenang rasanya. Nggak nyari-nyari khotib. Saya juga tenang, nanti nggak suruh gantiin. Jadi yang dimaksud di tengah-tengah itu ada di situ. Kalau ada berarti siaga. Menyuruh berbuat baik, mencegah berbuat mungkar, dari perbuatan mungkar. Ini nanti ayat-ayatnya yang saya kutip nanti. Menolak setiap fitnah. Jadi semua ada fitnah, jamaah muslimin langsung tampil. Jangan sampai di muka bumi ada fitnah. Wah, berat banget ini ya. Nih sekarang ini ada fitnah. Ada umat Islam difitnah, ya kan? Ada yang bikin fitnah dia. Ya kan? Menolak setiap fitnah, penjajahan, menolak kezaliman. Nah, nggak boleh ada kezaliman. Zalim itu apa zalim? Saya rasanya terzalimi. Emang zalim itu apa? Ya, oke. Sakit lah ya. Tersakiti. Ada istri dipukuli suaminya. Sakit nggak? Tapi cara mukul nggak digebuk. Ya kan? Ada guru nyiksa muridnya. Tersakiti. Ada teman disakiti. Nah, sakit tidak harus digebuk. Ada juga sakit dengan lisan, ya kan? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, itu kan tidak harus pakai tangan, pakai mulut lebih sakit, ya kan? Sakitnya aku di sono. Awet. Kalau digebuk begini, dipijetin langsung sembuh. Lah kalau mulut, ya kan? Nah. Tadi pagi saya baca grup langsung sakit hati saya tuh. Pengen ngomong sama orang itu tapi orangnya kemana nggak ada, ya sudah istighfar saja. Memfitnah jemaah muslimin, sakit hati saya. Kepengen jawab, ngomong sama siapa? Oh di grup. Sekarang repotnya kalau di grup itu mau marah sama siapa? Ya istighfar, matiin grupnya. Iya sekarang banyak grup itu banyak fitnah ya kan. Nah jamaah muslimin, saya harus menolak kedzaliman. Menolak fitnah. Jangan menang wae. Kan begitu. Kezaliman suatu bangsa atas bangsa lain itu bangsa. Bangsa itu berarti misalnya bangsa Arab, bangsa Indonesia, bangsa Malaysia. Jangankan jauh-jauh nggak usah bangsa lah, tetangga. Tetangga satu atas tetangga yang kalau bangsa itu skupnya terlalu luas, ya kan? Tapi sekarang sudah bisa dijangkau dengan HP. Tahu sekarang keadaan
Rusia. Nah, prinsip hidup berjamaah satu, karena tadi jamaah muslimin lahir dari kandungan Islam, nah, maka saya bikin berdasarkan ini. Jadi kita hidup bersama, prinsip yang pertama menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup sehari-hari. Jadi prinsip setelah kita berjamaah, yang nomor satu selalu Al-Quran dan Sunnah. Tadi disebut di sini sumber kebahagiaan. Al-Quran dan Sunnah, kata beliau, berpegang teguh melaksanakan Al-Quran dan Sunnah sumber kejayaan dan kebahagiaan. Saya ingat almarhum Ustaz Saifuddin. Jadi jayanya Islam itu bukan terbukanya Roma dan Parsi. Saya masih ingat ini, kata beliau, Nur Hamid harus datang, ini ilmu besar. Besar apa ini? Ilmu besar. Ilmu ya biasa aja, kok ada ilmu besar. Saya nggak ngerti-ngerti. Waktu saya ngerti-ngerti ya udah sekarang ini, beliau udah meninggal. Saya menghadapi ada orang bertanya, Mas baru ngerti, baru nggak? Begitu. Jadi ada juga kita nuntut ilmunya kapan, pahamnya baru belakangan. Sama dengan firman ya. Taklimnya kapan, pahamnya baru nggak apa-apa. Jadi kita waktu menentukan ini anak ini naik kelas apa tidak. Bersikeras, tegang itu guru-guru. Saya diam saja. Gini, orang itu sekarang kita kasih ilmu, kita besok lupa, ilmu materinya banyak. Nanti pahamnya nanti kalau dia udah punya anak, udah suruh naik aja. Dia sudah ngapalin pelajaran banyak-banyak. Coba kalau ente sudah ngapal banyak, kamu ngajar cuma satu pelajaran lah. Anak-anak belajar banyak pelajaran. Saya pernah jadi anak-anak sekolah. Senang diajar sama saya karena saya kasih tambah nilai, saya tambah nilai. Yang penting kamu tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cirinya enggak nyontek. Nah, begitu. Satu apa tadi Pak? Prinsip hidup bersama Pak. Nah, jangan lupa Pak, paling dekat tetangga kita. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Kita hidup berjamaah ini prinsip yang kedua, melaksanakan Islam secara kafah, secara keseluruhan. Yang nomor satu tadi, kalau manusia bermasalah berarti belum berpedoman kepada Al-Quran. Pasti bermasalah. Karena turunnya Al-Quran di muka bumi menyelesaikan masalah. Nggak percaya ya sudah. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Haji, ya kan? Yang kedua, kok masih ada masalah? Kamu melaksanakan Islam sebelum kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ini pasti belum kafah ini. Pemikirannya masih salah, pemahamannya masih salah, belum kafah. Ribut tadi itu jam 11 tadi itu. Ustaz jangan diam saja. Saya nggak diam. Ini ada yang belum lengkap ini, belum kafah. Nah, jadi kalau kan sekarang yang lagi ribut masalah khilafah, ya kan? Ini dijawab apa tidak? Saya udah dipesan kalau taklim jangan nyebut-nyebut istilah khilafah. Ada yang nanya, gimana? Kalau gitu jangan nanya khilafah. Karena yang ustadznya nggak boleh ngomong, menjelaskan dan takut salah. Kalau gitu yang nanya jangan bertanya masalah khilafah. Saya bilang kalau itu tidak dijawab justru timbul masalah, ya kan? Timbul masalah. Jadi kedatangan saya harus menjelaskan. Litubayyina linnas, ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil, ngasih tahu, ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Kemungkaran itu berawal dari salah paham, gagal paham. Jadi khilafah diterjemahkan dengan negara Islam, itu gagal paham. Kalau gagal paham akibatnya gagal melaksanakan. Gagal itu tidak mendapatkan ridha Allah.
Bahasa Jawanya misunderstanding melahirkan misapplication. Wah, bahasa Jawa Timur itu. Bahasa Cilacap itu. Bahasa Inggris tuh ya. Misunderstanding akan mengakibatkan misunderstanding. Misunderstanding disebabkan oleh apa? Bahasa Cilacapnya apa? Miscommunication. Nah. Jadi kalau orang miscommunication, akibatnya misunderstanding, akibatnya bahasa Jawanya misapplication. Salah menangkap akan salah paham akan salah melaksanakan. Nah itu. Kalau taklim sambil ngantuk akan terjadi misunderstanding. Karena miscommunication. Saya ngomong apa, dia nanti keluar dari sini ngomong salah kali ngomongnya. Ya kan? Iya, benar. Makanya nggak boleh ngantuk. Nah. Harus tegas. Miscommunication. Ya. Tengok bahasa Jawa. Miscommunication itu salah berkomunikasinya. Ustadznya jelaskan salah, yang nerima sekalipun ustadznya jelaskan benar, yang nerima juga salah. Salah nerimanya. Akhirnya salah paham, ya kan? Gagal paham. Akhirnya kesono ratusan tahun, bukan puluhan tahun. Jadi bergesernya setelah Sayyidina Ali meninggal, disitulah berubah kekhilafahan menjadi mulkan. Di mana salahnya? Disalah apakan itu? Disalah gunakan. Kekhilafahan digunakan untuk menjadi kekuasaan. Nah, begini para ikhwan sekalian. Orang-orang itu menetapkan kebenaran berdasarkan sejarah. Itu sejarahnya tuh. Khilafah itu menimbulkan peperangan terus. Nggak usah ada khilafah. Begitu. Jadi kegagalan melaksanakan akibatnya sampai sekarang. Dari mulai Muawiyah sampai sekarang. Ini ilmu itu saya dapat dari almarhum Ustadz Saifuddin. Ilmu besar katanya itu. Ternyata yang dimaksud besar ini masalah pemahaman yang mendasar. Anak-anakku sekalian, bicara soal khilafah, memahamkan orang tentang jamaah harus bersatu. Sulit ngomong dengan orang politik. Sulit. Ibarat kita nembus tembok yang tebal. Susah. Jadi kita bicara khilafah dianggapnya bicara tentang negara. Aduh. Sudah, jangan bicara itu. Gitu. Jadi prinsipnya ini karena pada tidak konsisten kepada Al-Quran dan Sunnah, akhirnya jadi masalah. Sedikit saja, nggak usah Al-Quran Sunnah aja, menyalahi Sunnah menjadi fitnah, udah pasti itu. Karena Sunnah itu kan mengamalkan Al-Quran itu ya Sunnah itu. Satu, berpedoman kepada Al-Quran. Sehingga kalau kita melaksanakan kehidupan berjamaah, maka kacamatanya ya Al-Quran itu. Kalau kacamatanya Al-Quran bersih. Kalau Al-Quran dan Sunnah bersih. Jadi segala sesuatu pandangan seseorang lihat kacamatanya. Kalau kacamatanya politik, jadilah semuanya jadi politik. Kalau orang pedagang kacamatanya apa? Untung rugi. Kalau tukang sampah kacamatanya apa? Ini nanti bekasnya jangan dibuang ya. Ya, minum apa itu? Bukan minumannya yang dia pikirin. Apa itu? Botolnya. Nanti taruh di sana. Karena dia berpikir sampah. Tapi benar juga. Jadi orang itu menilai sesuatu tergantung kacamatanya. Ini kacamata ini kalau merah Pak. Baju Bapak ini warnanya putih. Warnanya merah. Kacamatanya merah jadinya merah. Kacamatanya hitam. Baju Bapak putih jadi hitam. Yang jujur kacamatanya yang jernih begini.
Berkeluarga juga Al-Quran dan Sunnah, bahagia. Pengen berkeluarga bahagia, Al-Quran dan Sunnah. Makanya banyak itu ustadz-ustadz yang nasihatin tentang pernikahan, menjelaskan tentang kebahagiaan itu mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah kan begitu. Kemudian yang tadi kedua, mengamalkan Islam secara keseluruhan, secara kafah. Yang ketiga, nah ini yang ketiga yang ditunggu-tunggu. Setelah kita hidup berjamaah ini, prinsipnya apa? Yang ketiga, tertib. Ya kan? Kalau tertib berarti terpimpin. Tertib, terpimpin, taat, satu paket. Tandanya orang berjamaah itu ya punya imam. La islama illa bil wala jama'ata illa bil. Ngaku berjamaah ya punya imam. Jadi hidup tertib, teratur, tertib. Ini dalilnya banyak bawahnya ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Tertib, rapih, bersih. Siap, tegap, tertib. Nah, segala-galanya tertib. Hidup teratur, tertib, terpimpin dalam menyelesaikan persoalan hidup. Jangan sendiri-sendiri. Ini saya dapat dari almarhum. Saya catat. Bukunya udah rusak, saya ketik. Iya. Yang keempat, apa Il? Yang keempat Il. Ya belum dibaca. Yang memprioritaskan Allah dan Rasulnya dalam menentukan pilihan. Nah, ini orang ikhwan sudah punya imam, sudah hidup, tapi masih berpikir sendiri. Ya, para ikhwan, apa yang kita itu sampaikan kepada Amir, tertib, memprioritaskan Allah dan Rasul, memilih berarti ya, hidup ini pilihan. Ya kan? Pilihan ada 3. Orang itu punya prinsip 3. 1, apa? Perlu. 2, penting. 3, urgent. Ya kan? Urgent itu bahasa Cilacap, Pak. Sekarang lagi taklim, Bapak kebelet. Itu termasuk penting apa urgent? Urgent apa penting? Urgen dan penting. Lagi taklim pengen nginum. Ya. Urgent apa penting? Penting dan urgen. Kalau penting masih bisa ditahan. Ya. Urgen darurat. Ya. Kalau urgent itu darurat. Jangan nggak bisa di urgent ya. Kalau urgen. Iya. Lagi taklim ada huru-hara. Taklimnya sudah aja ini ada. Nah, ada lebih urgent. Ada kebakaran. Udah taklim ini taat. Kata Amir, udah cukup. Nanti penjelasannya disambung lagi. Nah, taklim itu penting. Tapi memadamkan api itu lebih penting. Bahasa itunya urgent. Jadi pilihan itu 3 itu. Pasti itu ya. Pasti dalam pikiran orang itu ada 3. Penting, perlu, kelas bawah itu perlu, kelas 2-nya penting, kelas 3-nya iya. Bagaimana itu mengelola ini pilihan ini? Memprioritaskan Allah dan Rasul. Bagaimana caranya? Orang itu kecenderungannya dalam hati, ya kan? Ada ayatnya nanti entah kapan taklimnya. Nggak bisa malam inilah ya. Dilanjut. Nomor 5. Prinsip hidup bersama nomor 5, amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kebaikan. Tadi itu sama dengan ini tadi. Jadi terjemahin aja. Dalil-dalilnya ada di sini. Wal takum kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu dilakukan yang jauh dulu apa yang dekat dulu? Dalilnya wa angdzir asiratakal ku anfusakum wa ahlikum. Bapak udah baiat, ya kan? Ajak istrinya.
anaknya, mertua, paman, bibi, itu wa andir asyirotakal akrobin. Ya kan? Itu dicontohkan oleh Rasul, dakwah itu dari mulai yang gampang-gampang, yang dekat, istrinya. Saya mah dakwah di rumah, dakwahin istri saya, anak saya. Begitu. Sampai dia taat. Ya Bu ya. Ibu tugas dakwahin bapaknya. Udah beat, suruh melaksanakan beatnya. Aduh, suruh melaksanakan beatnya. Sudah dilaksanakan, ikhlas, ya kan? Oh, banyak itu, nanti banyak lagi itunya, apa namanya, tingkatan-tingkatannya. Nomor 5 apa tadi Pak? Amar ma'ruf nahi. Kebanyakan ini kayaknya ya taklimnya sudah 5 menit lagi ya. Oh, pinter pakai picture. Yang keenam, prinsip yang keenam, mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Berjamaah itu ya ukhuwah, bersaudara. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Dengan berjamaah. Jadi berjamaah ini untuk mempersaudarakan. Jadi berkumpulnya kita di dalam jamaah ini, berkumpulnya diikat karena iman. Birauhillah. Ketiga, karena satu orang berkumpul karena saudaranya, ya, karena sesama keluarganya, yang diingat-ingat ke sedereknya. Yang kedua, berkumpul karena ikatan bisnis, ada profesi, ya kan, sama-sama. Kalau udah nggak bicara profesi, udah nggak bersaudara lagi, udah nggak kenal. Kenal kalau ada sama-sama kepentingan. Yang ketiga, berkumpul kita bukan 1, 2 itu tadi, tapi karena Allah, karena iman. Ukhuwah Islamiyah ini. Jadi kita berjamaah ini kita harus mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Jadi wujud berjamaah itu bersaudara. Tadi di sini sampai dikasih contoh oleh Pak Wali Al-Fatah, berpihak sama yang doif, berarti yang memang yang harus ditolong, begitu. Ya yang kaya perlu ditolong, diingatkan, suruh bayar kurban, ya betul. Ya yang kaya suruh bayar kurban, yang suruh kurban, yang miskin dikurbankan. Buat dikurbankan. Nerima gitu ya. Kirain udah tidur. Jadi para ikhwan kalian, ini Pak Wali Al-Fatah ini Masya Allah ilmu besar. Saya harus terangkan ini sama ikhwan-ikhwan ini. Pak Wali Al-Fatah dulu. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 7 yang paling berat ini. Berjamaah itu prinsip yang nomor 7 harus mewujudkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kehadiran kita di tengah-tengah umat itu mencerminkan akhlakul karimah. Jadi kehadiran orang jamaah itu menenteramkan hati. Orang itu jadi sejuk kehadiran kita. Sejuk. Jamaah meresahkan. Berarti bukan jamaahnya, ini oknumnya. Kalau jamaah nggak meresahkan. Anak udhulu bisilmi kafah. 7 aja dulu ya pada malam hari ini. Tadi sudah diintip sama Amir Majelis Nabi Ismail ya Tayan. Mudah-mudahan saya pribadi yang menyampaikan bisa ilmu yang saya dapat, saya bisa nginget-inget terus. Mengamalkan tadi ya, tidak bisa 100%. Ingat, mengamalkannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Allah menolong kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.